Pesona Hewan Peliharaan Jiwa. Bab 1 sampai bab 5. Channel Novel Donghua. Bab 1, Pulau Mimpi Buruk. Dari pandangan mata burung, melalui gumpalan awan tipis, lautan biru yang dalam dapat terlihat. Dengan perspektif ini, seluruh badan air menjadi cermin lengkung, yang memantulkan langit yang indah. Ada banyak pulau hijau menghiasi lautan tak berbatas, namun di bawah awan hujan tertentu terdapat satu pulau yang lebih istimewa, sebuah pulau dengan lebar sekitar 40 km. Pulau itu berbentuk agak belah ketupat, dengan puncak yang lurus sempurna di bagian tengahnya. Dari jauh, pulau yang luas itu tampak seperti ada pedang yang menancap di dalamnya. Pulau ini seluruhnya dikelilingi oleh tebing-tebing besar, tanpa satu pun pantai. Perairan di bawah tebing itu luar biasa bergolak, dan suara pasang surut yang dahsyat menghantam terumbu karang yang berantakan sering terdengar. Dengan struktur seperti ini di pinggiran pulau, berarti itu adalah pulau tertutup yang tidak dapat disinggahi kapal manapun. Di sisi selatan pulau, di tebing yang menonjol, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, mengenakan pakaian tipis, duduk di tepi batu. Dia menatap lautan dan daratan tak dikenal di seberang sana dengan mata penuh harap, namun ada juga jejak kesedihan yang misterius. Wajahnya muram, tidak sesuai dengan usianya. Namun, dia tetap mempertahankannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Perasaannya yang tuluslah yang ditunjukkannya. Ombak yang dahsyat menghantam tebing, sesekali menyembur ke atas. Angin laut menggigit pakaian tipis anak laki-laki itu, mengacak-acak rambutnya yang berantakan. Anak laki-laki itu duduk diam di tebing seperti patung, tubuhnya yang tak berarti menghadapi gelombang pasang yang ganas. Setelah beberapa waktu, terdengarlah bunyi terompet dari kedalaman hutan. Wuh! Mendengar bunyi klakson, anak lelaki itu memperlihatkan ekspresi benci, tetapi tetap berdiri dan berjalan ke arah suara itu. Anak laki-laki itu tampak kurus, tetapi gerakannya lincah. Di tengah hutan yang lebat, ia berlari dengan mudah. Tak lama kemudian, ia tiba di area terbuka di dalam hutan. Daerah terbuka itu berbentuk lingkaran, dengan radius sekitar 100 meter di sekeliling daerah terbuka itu ada tembok yang terbuat dari tombak kayu setinggi 30 meter. Sehingga menciptakan tempat perkemahan seperti desa. Perkemahan itu hanya punya satu pintu masuk. Di pintu masuk itu ada 4 pria berpakaian hijau. Keempat pria itu semuanya berusia sekitar 30 tahun, tanpa ada yang mencolok. Tetapi apa yang menonjol adalah taring mengerikan dari binatang mirip serigala di samping mereka. Astaga, hahaha. Keempat serigala ganas itu melihat anak laki-laki itu masuk dan langsung menggeram, memamerkan gigi-gigi putih mereka yang kurus kering dan mengancam akan menerkam anak laki-laki kurus itu. Masuklah ke sini, datang ke sini dengan perlahan, apa kau mau mati? Tubuhmu bahkan tidak akan memuaskan kudapan malam anjing hutanku. Anak lelaki itu menjauh dari jangkauan anjing hutan dan berlari ke dalam pangkalan. Melihat ke belakang anak laki-laki itu, pria berambut runcing itu meludah dengan jijik. Andai saja aku tahu siapa yang membawa anak ini. Dia terlihat terlalu lemah untuk melakukan apapun, tetapi mampu menahan siksaan di kam mimpi buruk kita. Itu bos Xia, ku dengar. Pria berambut merah lainnya berhenti sejenak, dan dengan suara berat melanjutkan. Kau tahu, anak itu sudah mati. Orang mati, Gulei mendengus. Siapa di antara bajingan kecil ini yang belum mati? Gulei berkata dengan acuh tak acuh. Kau tidak mengerti, anak itu dulunya adalah tuan muda sebuah klan. Dia menyinggung seseorang, jadi mereka menyewa orang-orang di istana mimpi buruk untuk menyingkirkannya. Bos Xia bertanggung jawab atas misi ini, jadi setelah dia menculik anak ini, karena dia seharusnya mati juga, dia pikir sebaiknya dia membiarkannya menandatangani fakta jiwa dengan White Knight Mare. Dengan cara ini, kita akan memiliki budak lain untuk bekerja sama. Saat menyebut White Knight Mare, ketiga pria di sampingnya menarik napas. Seorang pria berbisik, bagaimana bos Xia bisa memiliki hal-hal seperti White Knight Mare?
Dan apakah anak itu benar-benar istimewa? Bisakah dia menahan White Nightmare? Tidak mungkin. Jika anak itu memiliki kekuatan seperti itu, dia pasti sudah dikirim ke Pulau Mimpi Buruk Putih. Bagaimana mungkin dia masih ada di sini? Aku tidak tahu bagaimana Bos Sia bisa mendapatkan White Nightmare, tetapi aku tahu Bos Sia hanya menggunakan anak itu sebagai eksperimen, dengan mentalitas bahwa anak itu sudah mati. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum anak itu dimangsa oleh White Nightmare. Pria berambut merah itu tertawa, sama sekali tidak peduli dengan kematian anak itu. Jadi begitulah. Aku selalu membenci anak itu, lebih baik dia mati saja. Kembali ke topik utama, Bos Sia tampaknya tidak sederhana, memiliki mimpi buruk yang bahkan belum pernah kita lihat sebelumnya. Aku akan memberitahumu, pemimpin kepulauan mimpi buruk lainnya hanya memiliki satu atau dua mimpi buruk cian paling banyak. Itu sudah diduga. Oh, waktunya hampir habis, mari kita tutup pintunya. Malam ini, kita akan berpesta dengan jeritan mereka, haha. Tiga orang lainnya ikut tertawa bersama yang pertama, tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di dalam kamp. Anak laki-laki yang duduk diam di tebing itu bernama Cumu. Anak laki-laki yang seharusnya bersinar dengan kemudaan justru diasah menjadi belati tersembunyi. Alasan Cumu muncul di pulau ini memang karena dia diculik. Dan alasan dia tidak terbunuh juga karena eksperimen jahat yang dilakukan Bos Sia padanya. Ketanyaannya, di seluruh pulau ini, selain para mandor yang disebutkan tadi, semua anak telah menjalani eksperimen jahat, dipaksa menandatangani perjanjian jiwa dengan mimpi buruk. Ini adalah dunia hewan peliharaan jiwa. Mereka yang berbakat bisa menjadi pelatih hewan peliharaan jiwa. Pelatih dapat menandatangani perjanjian jiwa dengan hewan peliharaan jiwa, yang membuat hewan peliharaan jiwa tersebut bertarung untuk mereka. Hubungan antara hewan jiwa dan manusia merupakan hubungan tuan pelayan, manusia dapat memerintahkan hewan jiwanya untuk melakukan apa saja. Namun di Pulau Mimpi Buruk Hijau yang benar-benar terisolasi ini, segalanya sedikit berbeda. Kadang-kadang, ada banyak anak seperti Cumu yang dikirim ke pulau terpencil ini dan menjadi sasaran eksperimen tidak bermoral ini. Mimpi buruk yang mereka bicarakan adalah hewan peliharaan jiwa yang jahat. Hewan peliharaan jiwa yang jahat sangat unik dalam sistem hewan peliharaan jiwa. Mereka juga dapat menandatangani perjanjian jiwa dengan manusia dan bertarung untuk mereka. Namun, mereka memiliki kemampuan untuk melahap jiwa tuannya. Anak-anak yang terjebak di tempat ini pada hari pertama mereka di sini, semuanya akan dipaksa menandatangani perjanjian jiwa dengan mimpi buruk. Pada suatu titik waktu, mimpi buruk parasit akan memakan jiwa tuannya sebagai makanan, dan manusia tanpa jiwa akan segera binasa. Satu-satunya cara untuk mencegah jiwa mereka dimangsa adalah dengan menjadi lebih kuat, membiarkan kultivasi mereka menjadi lebih besar, dan membiarkan jiwa mereka menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, mereka harus lebih kuat dari mimpi buruk selamanya agar bisa hidup. Ini adalah bagian neraka yang paling kejam. Anak-anak tidak berhadapan dengan ajaran guru yang sungguh-sungguh, tetapi dengan orang-orang biadab yang kejam dan tak kenal ampun yang dapat merenggut nyawa mereka kapan saja. Di sini, orang-orang lemah akan segera menjadi santapan bagi hewan peliharaan jahat mereka, sementara orang-orang kuat akan dikejar oleh mimpi buruk selamanya. Ini seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Malam ini bulan tidak terlihat. Angin laut menerjang awan-awan rendah dan mendorongnya semakin jauh ke dalam laut. Hutan bergoyang diterpa angin kencang, terus-menerus menangis bagaikan wanita yang berduka. Di perkemahan, di tanah datar yang luas, berdirilah 100 remaja di tengah angin yang bersiul. Pakaian mereka semua tipis, tetapi wajah mereka menunjukkan tekad yang mati rasa, mata mereka yang kosong menunjukkan ketajaman seperti mata binatang buas. Ratusan orang itu berbaris dalam regu 10 kali 10, berdiri rapi bersama-sama. Di sekeliling mereka, berdiri di dekat dinding tombak kayu, ada 10 mandor dewasa. Semua mandor itu berdiri di tempat. Yang terlihat di mata mereka hanyalah dingin dan acuh tak acuh.
Pandangan mereka tertuju pada 100 anak yang selalu waspada. Di dekat gerbang kayu, 3 pria berpakaian gelap berdiri dengan ekspresi sangat apatis. Pria setengah baya kekar yang berdiri di tengah melangkah maju beberapa langkah, mengalihkan pandangannya ke arah anak-anak, lalu tersenyum kejam. Hari ini adalah latihan kebugaran. Kamu harus menghadapi hewan peliharaan buasmu sendiri. Saya dapat memberitahu Anda sekarang, saya hanya akan mengizinkan 50 dari Anda untuk melanjutkan pelatihan di sini. Itu berarti setengah dari Anda akan mati hari ini dalam ujian ini. Haha, nikmatilah manisnya kematian. Hanya orang-orang yang sering berada di ambang kehidupan dan kematian yang layak memasuki istana mimpi buruk. Mendengar ini, 100 anak itu semuanya menunjukkan tanda-tanda panik, menatap ke 10 mandor dengan gelisah. Dari 100 orang, hanya 50 yang bisa bertahan hidup, yang berarti bahwa setiap orang hanya memiliki peluang 50% untuk hidup. Betapa kejamnya itu. Namun, para penjahat itu tidak menaruh simpati pada anak-anak. Atas perintah pria parubaya itu, 10 mandor yang berdiri di samping tembok mulai melantunkan serangkaian mantra aneh. Setiap kali mereka mengerutkan bibir, simbol tembus cahaya yang bersinar akan muncul secara ajaib di sekitar mereka. Simbol-simbol itu seperti kata-kata, memproyeksikan gambar biru ke tanah dan menciptakan fenomena cahaya yang berkilauan. Au, au, aa. Tiba-tiba, lolongan serigala terdengar dari sekitar mereka. Bau darah memenuhi perkemahan yang tidak begitu terbuka, menghantam anak-anak kurus itu. Cakar putih tulang menancap ke tanah di bawahnya, dengan rambut abu-abu yang mencuat ke atas. Gigi setajam silet mengintip dari mulut mereka, bersinar dengan ganas. Ketika 10 mandor selesai memanggil, 10 predator muncul di perkemahan, serigala pemburu. Hewan peliharaan buas yang dikenal karena giginya yang tajam dan menakutkan. Melihat 10 serigala yang mengancam melolong ke arah mereka, semua anak menjadi pucat. Beberapa anak perempuan bahkan menggigit bibir mereka, menangis. Terlepas dari apakah mereka berhadapan dengan hewan peliharaan atau anak-anak yang tak berdaya, serigala pemburu adalah makhluk yang sangat menakutkan. Demi makanan, mereka akan menyerang tanpa ragu sedikit pun dengan sekuat tenaga hingga mangsanya mati. Dan di sebagian besar wilayah, bahkan pelatih hewan peliharaan dewasa pun kesulitan menghadapi serigala pemburu, apalagi anak-anak yang tidak bersenjata dan tidak terpelajar ini. Bab 2, Naluri Bertahan Hidup. Cumu berdiri di posisi keempat dari baris kelima. Dia tahu bahwa jika dia tidak segera memikirkan suatu cara, dia akan menjadi salah satu dari 50 anak yang menghadapi kematian yang tak terelakkan. Mengenai serigala pemburu, hewan peliharaan jiwa semacam ini, Cumu benar-benar memahaminya. Ketika dia masih di klannya, dia telah mempelajari berbagai cara untuk memahami hewan peliharaan jiwa. Serigala pemburu adalah hewan peliharaan jiwa, sejenis binatang buas yang merupakan bagian dari dunia binatang, dan merupakan bagian dari klan serigala. Berdasarkan warna bulu dan bentuk tubuh serigala pemburu di depannya, kemungkinan besar mereka telah mencapai tahap ke-8. Binatang seperti serigala pemburu di tahap ke-8 ini sama sekali tidak kalah dengan pria dewasa yang kuat yang memegang pisau besar. Jadi, Cumu tahu bahwa untuk bertahan hidup, tidak ada cara lain selain mengalahkan serigala pemburu ini. Sebaliknya, ia harus memikirkan cara untuk menghindari serangan serigala pemburu hingga 50 anak lainnya terbunuh terlebih dahulu. Aowu, aowu, aowu. Suara teriakan serigala yang menggetarkan bergema di udara, menimbulkan angin jahat dan mengerikan. Setelah mendengar perintah dari orang-orang kejam itu, 10 serigala pemburu yang lapar segera menyerang kelompok anak-anak yang tidak bersenjata dan tidak berdaya itu. Suara tangisan dan lolongan serigala langsung menyatu. Formasi yang awalnya teratur itu langsung runtuh, dan anak-anak di tepian dengan panik berlari ke tengah kelompok. Ini dilakukan agar mereka tidak dimakan oleh serigala terlebih dahulu. Akan tetapi, lapangannya tidak begitu luas, dan dengan total 100 orang,
tidak peduli seberapa keras seseorang mendorong atau menyikut. Mereka yang memiliki kondisi fisik paling lemah pada akhirnya akan terdorong ke tepian. Ah. Teriakan keras dan menyedihkan terdengar dan lengan seorang pemuda berwajah pucat digigit oleh seekor serigala yang tubuhnya relatif lebih besar. Lengan muda dan lembut itu tergantung di antara gigi serigala si serigala pemburu saat warna darah segar yang menawan menetes dari bibir serigala itu. Ah, ha. Teriakan-teriakan memilukan semakin terdengar di udara. Di tempat lain, beberapa anak tewas akibat cakar tajam para serigala pemburu. Cakar-cakar bergerigi ini dengan mudah merobek kulit halus anak-anak. Cakar itu merobek daging mereka hingga tulang-tulang mereka terlihat. Serangan paling ganas dari serigala pemburu adalah dengan menggunakan cakar dan gigi serigala. Cakar berwarna putih yang dalam itu mencabik-cabik wajah anak-anak dan menusuk tubuh mereka, gigi mereka bahkan menggigit leher mereka. Warna darah segar yang memabukkan itu membuat hati berdecak kagum saat ia mulai membentuk aliran kecil yang mengalir dengan tenang di tanah berlumpur. Anak-anak kecil di lapangan menangis sejadi-jadinya dan menjerit dengan keras. Penuh luka dan memar, mereka merangkak dan berguling-guling, ketakutan tampak jelas di mata mereka. Mayat-mayat kecil yang tergeletak di genangan darah semakin menggambarkan pemandangan yang sudah sangat menyedihkan. Namun, sebaliknya, para pelayan di sekitarnya bersikap dingin dan tidak berperasaan. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum kejam. Posisi Cumu dalam kelompok manusia berada di tengah. Hal ini memungkinkannya untuk menghindari beberapa serangan pertama dari para serigala pemburu. Namun, setelah anak-anak yang melarikan diri dan berkerumun memohon untuk bertahan hidup, Cumu perlahan-lahan masuk ke dalam garis pandang para serigala pemburu. Untungnya, ada anak lain di depan Cumu. Cumu ingat nama anak ini, Zhou Sengmo. Di antara mereka yang dikirim ke pulau itu, dia juga tampaknya adalah anak dengan bakat terbaik. Cumu tahu bahwa ini adalah pulau yang sangat kejam, dan menaruh simpati sama saja dengan mengirim diri sendiri menuju jalan kematian. Ini khususnya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan, jadi ketika dia melihat serigala pemburu menerkam Zhou Sengmo, Cumu dengan tegas memilih untuk mengabaikannya. Fisik Zhou Sengmo sedikit lebih besar, dan dia setengah kepala lebih tinggi dari Cumu. Begitu melihat serigala pemburu menerkamnya, Zhou Sengmo juga memucat dan tanpa sadar mundur. Pergerakan Zhou Sengmo masih bisa dibilang cepat, karena ia nyaris tidak mampu menghindari serangan si serigala pemburu. Namun, saat serigala pemburu selesai menyesuaikan diri, akan sulit bagi Zhou Sengmo untuk menghindar lagi. Pada saat inilah Zhou Sengmo menemukan Cumu di sampingnya. Melihat Cumu, Zhou Sengmo tampak melihat harapan untuk bertahan hidup dan tiba-tiba melemparkan dirinya ke arah Cumu. Mengandalkan tubuhnya yang kokoh, ia meraih Cumu dan dengan ganas mendorongnya ke arah serigala pemburu. Cumu bahkan tidak punya cukup waktu untuk bereaksi dan tubuhnya langsung terdorong ke arah gigi serigala putih hutan yang akan datang. Dua gigi taring putih hutan yang tajam itu panjangnya setidaknya 20 cm dan tergantung di rahang bawah mereka. Saat ini, gigi itu terlihat oleh mata Cumu, dan keduanya begitu dekat sehingga Cumu dapat mencium napas mengerikan dari serigala pemburu itu. Serangan serigala pemburu itu tanpa ampun dan ditujukan untuk membunuh. Saat Cumu mendekatinya, serigala pemburu itu segera membuka mulutnya dan membidik leher Cumu. Di ambang hidup dan mati, Cumu mengerahkan upaya yang luar biasa untuk memutar tubuhnya dan menghindari serangan mematikan dari serigala pemburu. Namun, pada saat yang sama, Cumu merasakan sedikit hawa dingin di lehernya. Jelas bahwa ia telah tergores oleh gigi serigala yang tajam. Setelah Cumu memutar tubuhnya, dia memanfaatkan momentum dan berguling sejauh 4 meter di tanah. Ya. Suara langkah kaki terdengar dari belakang Cumu. Dia langsung menyadari bahwa serigala pemburu yang menggigit udara kini menerkam ke arahnya. Hatinya bingung sekaligus panik. Namun, dia tetap berusaha untuk tetap tenang.
Cumu teringat semua kemampuan yang dimiliki serigala pemburu, dan jika tebakannya benar, saat menyerang diam-diam dari belakang, serigala pemburu akan memilih serangan iblis serigala ganas. Serangan iblis Violent Wolf adalah serangkaian serangan cakar yang dapat dilakukan oleh sebagian besar serigala pemburu. Bahkan jika itu adalah orang dewasa, kemungkinan besar dia akan binasa setelah 4 serangan cakar yang kuat dan terus-menerus ini. Cumu menggertakkan giginya dan setelah menebak metode serangan serigala pemburu, dia langsung menunduk dan meringkuk seperti bola. Awalnya, Cumu hanya perlu berbaring tengkurap untuk menghindari serangan ini, tetapi Cumu mengerti bahwa jika dia hanya berbaring tengkurap, serigala pemburu kemungkinan besar akan melompat ke atasnya. Pada saat itu, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kemalangan kematian. Jika ia meringkuk seperti bola, itu akan menjadi cara paling efektif untuk melindungi bagian-bagian vitalnya. Ketika serigala pemburu butuh waktu untuk pulih, saat itulah ia bisa berlari dan melarikan diri. Seperti yang diharapkan, serigala pemburu yang mengejar Cumu dengan penuh semangat mengulurkan cakarnya dan ketika mendekati Cumu, ia langsung melakukan serangan iblis serigala kejam. Tiba-tiba, aliran 4 serangan cakar yang kuat terus-menerus melesat dengan cahaya dingin. Suas-huas-hua, 3 serangan cakar menghantam udara karena Cumu sedang berjongkok. Sila, namun, serangan keempat langsung merobek punggung Cumu dan meninggalkan bekas luka goresan yang dalam di punggungnya. Seketika, darah segar mengalir deras. Cumu menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit yang tajam di punggungnya seperti terbakar oleh kobaran api. Cakar itu merobek dan mencabik daging Cumu. Darah segar mengalir dari punggungnya. Cumu menggertakkan giginya dan setelah serigala pemburu itu menyelesaikan serangannya, ia melompat dari tanah dan langsung berlari ke arah yang tidak ada serigala pemburu. Darah segar dari punggungnya segera mengalir mengikuti pelariannya yang panik dan menciptakan jejak kaki berdarah yang berceceran. Saat ini, wajah Cumu pucat, tanpa sedikit pun tanda-tanda darah. Wajahnya bahkan sedikit berkedut. Namun, ekspresi keteguhan dan tekad tampak di balik wajahnya yang pucat. Ungkapan semacam ini, bagi seorang anak berusia 15 tahun, berarti bahwa ia tidak hanya berani dan bertekad, tetapi ia juga memiliki kemauan yang terukir di antara nalurinya sendiri untuk bertahan hidup dalam kesulitan yang tak terelakkan. Itulah naluri bertahan hidup yang didambakan banyak orang. Bab 3. Dipaksa mati. Dasar, dasar, dasar. Beberapa suara tepuk tangan terdengar di kam berdarah itu, menandakan bahwa mimpi buruk yang mengerikan akhirnya berakhir. Bau darah di kam itu terbawa oleh belayan angin laut dan mulai meresap ke lingkungan sekitar. Tepat seperti yang diharapkan, hujan mulai turun dari langit ke kam, membasahi wajah anak-anak yang gemetar. Air itu membasahi mayat-mayat kecil anak-anak yang tergeletak di genangan darah mereka sendiri, membersihkan darah dari tubuh mereka. Kam itu mulai berubah menjadi berlumpur karena air hujan dan darah bercampur. Para serigala pemburu yang kejam itu ditahan oleh pelatih hewan peliharaan jiwa mereka. Setelah pembantaian itu, tersisa tepat 50 orang, sisanya telah menemui ajal, mimpi buruk dalam tubuh mereka mungkin telah melahap jiwa mereka. Kemudian, tubuh mereka akan dibawa ke daerah lain di mana mimpi buruk, yang telah memakan habis jiwa mereka, akan dikeluarkan dari mayat-mayat yang kemudian akan dibuang ke lautan tak terbatas. Mulai besok, kalian bisa bergerak bebas di sekitar pulau. Pulau ini berisi banyak sekali soltet yang cocok untuk kalian, dan kalian dapat memilih untuk menandatangani perjanjian jiwa dan berlatih di pulau itu bersama mereka. Dalam waktu 3 bulan, kalian akan berpartisipasi dalam duel yang menentukan. Mereka yang berhasil masuk dalam 10 besar akan dikirim ke pulau lain di mana mereka akan terus melatih nightmare mereka. Sedangkan yang lainnya, kalian akan dilempar ke laut sebagai umpan hiu. Pria parubaya itu menunjuk ke arah anak-anak yang selamat dan berbicara kepada mereka dengan suara keras. Setelah berbicara, pria parubaya itu menampakkan senyum tak berperasaan sambil terus berbicara. Tentu saja,
sebaiknya kamu tidak mengabaikan mimpi buruk di tubuhmu. Jika kamu tidak segera meningkatkan kekuatan jiwamu sendiri, maka kamu akan berakhir menjadi makanan yang menyedihkan. Ketika ia menyebutkan mimpi buruk di tubuh mereka, wajah anak-anak itu menjadi pucat berkali-kali lipat. Setiap ekspresi mereka menjadi tumpul, karena mereka diliputi oleh perasaan tidak berdaya dan putus asa karena dikejar sampai akhir oleh kematian. Kembalilah ke sarang kalian. Kalian seharusnya merasa senang karena selamat, sungguh disayangkan bahwa besok, kalian akan kembali menghadapi tantangan kematian. Satu hal lagi, sebuah nasihat, jangan memasuki wilayah bagian dalam pulau, tempat itu adalah zona kematian bagi kalian. Tanpa belas kasihan sedikit pun, dia malah mencibir dan ke-13 mandor itu berbalik dan pergi. Yang tertinggal di belakang mereka adalah 50 mayat yang berlumuran darah di tanah perkemahan. Air hujan terus membersihkan mayat-mayat mungil ini dari darah. Anak-anak yang selamat hanya bisa menginjak mayat-mayat itu untuk berjalan keluar dari perkemahan dan menuju lokasi lain di perkemahan tempat mereka tinggal. Fasilitas penginapannya terdiri dari 25 rumah kayu, rumah-rumah itu masih bisa dianggap awet dan indah karena berdiri rapi di tepi laut. Jadi bisa dikatakan lingkungannya tidak buruk. Tentu saja, alasan mengapa lingkungannya tidak buruk bukanlah karena orang-orang berhati dingin itu ingin memberi anak-anak itu tempat menginap yang bagus. Sebaliknya, pulau ini dimaksudkan sebagai kamp pelatihan nightmare jangka panjang. Ketika kelompok anak-anak ini meninggal atau pergi, anak-anak lain akan dikirim ke sini dan air mata serta darah mereka akan muncul kembali. Punggung Cumu sudah terbelah dan kembali ke rumah kayunya sendiri jelas sangat melelahkan. Begitu dia membuka pintunya, Cumu merasakan seseorang menyiramkan air ke punggungnya, menyebabkan gelombang rasa sakit yang membakar mengalir melalui lukanya. Cumu dengan marah membalikkan tubuhnya dan melihat Zhou Sengmo tersenyum yang membuat orang membencinya saat melihatnya. Betapa beruntungnya kamu. Kamu bahkan tidak mati dengan cara seperti ini. Zhou Sengmo mencibir. Cumu tertawa muram dan tidak mau repot-repot berdebat dengan orang ini. Ini karena di mata Cumu, cepat atau lambat, Zhou Sengmo akan menjadi orang mati. Bahkan jika dia tidak dibantai oleh Soul Pet milik Mandor, Cumu akan secara pribadi membunuh bajingan ini. Sejujurnya, saat kita di lapangan, aku membantumu. Mungkin sebentar lagi, saat mimpi buruk melahap jiwamu, kau akan menyesal tidak segera dibunuh oleh cakar serigala pemburu, karena itu tidak seburuk menahan. Mungkin sebentar lagi, saat mimpi buruk melahap jiwamu, kau akan menyesal tidak segera dibunuh oleh cakar serigala pemburu, karena itu tidak seburuk menahan rasa sakit karena jiwamu dilahap. Hahaha, Zhou Sengmo tertawa terbahak-bahak dan begitu selesai berbicara, dia berbalik dan tiba-tiba pergi. Cumu menatap orang yang agak gemuk dan kekar itu dan mencibir. Di usianya sekarang, ekspresi yang ditunjukkannya seharusnya tidak secerdik ini. Kecerdasan yang dimiliki Cumu berasal dari pendidikan klannya ditambah dengan dipaksa menjalani aktivitas mengerikan semacam ini. Anak manapun yang dikirim ke sini akan memiliki hati yang gelap dan tidak berperasaan. Cumu membuka pintu dan berjalan memasuki rumah kayu. Awalnya, ada 3 orang lain yang tinggal di rumah kayu itu. Namun, sangat jelas bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Bagaimanapun, ketiganya terlalu lemah dan kecil. Cumu tidak berinteraksi dengan mereka dan hanya ingat bahwa di antara mereka, ada seorang gadis kecil. Tubuh gadis ini lebih lemah daripada laki-laki dan peluang gadis itu untuk bertahan hidup di bawah serangan cakar serigala pemburu sangat kecil. Oleh karena itu, sekarang dapat diasumsikan bahwa rumah kayu itu milik Cumu secara eksklusif. Darah masih mengalir dari punggung Cumu, ia mengganti pakaiannya yang basah terlebih dahulu dan menggunakan air untuk membersihkan kotoran di tubuhnya. Setelah itu, ia membersihkan lukanya dan kemudian mengambil obat luka yang ditinggalkan oleh Mandor dari laci. Jelaslah bahwa menggunakan obat luka sendiri untuk mencapai luka di punggungnya akan sangat sulit. Cumu berbaring di tempat tidur dan tampak sangat tegang.
Dia berteriak keras dan bahkan berhasil melukai lukanya beberapa kali. Namun, pada akhirnya dia tidak berhasil mengoleskan obat ke lukanya. Biarkan aku membantumu. Ah, kedua suara itu muncul tiba-tiba. Suara sebelumnya terdengar sangat indah, tetapi karena Cumu tidak menyadari bahwa ada orang lain di ruangan itu, dia melompat ke tempat tidur dengan sangat waspada. Alasan mengapa dia menjerit kesakitan adalah karena gerakan yang kuat menyebabkan gelombang rasa sakit yang menusuk menembus lukanya. Itu kamu tidak mati. Ketika Cumu melihat gadis muda yang basah kuyup, dia tertawa getir. Aku selamat karena sebuah keberuntungan, biar aku bantu kamu menerapkannya, kata gadis itu. Nama gadis itu adalah Ting Yu dan dia juga tinggal di rumah kayu. Cumu mengira bahwa dia sudah mati dan tidak menyangka bahwa selain beberapa goresan, tidak ada luka yang terlihat. Sepertinya dia juga anak yang cerdas. Cumu menganggukkan kepalanya dan berbaring di tempat tidur, membiarkan Ting Yu membantunya mengoleskan obat pada lukanya. Sementara gadis itu membantunya mengoleskan obat, Cumu masih tetap waspada. Lagi pula, dalam 3 bulan, hanya 10 orang yang akan mampu bertahan hidup. Jika anak yang tampaknya lemah ini kejam dan tak kenal ampun, ada kemungkinan dia ingin menipiskan persaingan dan membunuhnya sambil menggunakan alasan untuk mengoleskan obat. Ting Yu mengoleskan obat dengan sangat hati-hati. Tidak ada gerakan yang mencurigakan selama seluruh proses dan Cumu perlahan merasakan sakitnya berkurang. Hari ini aku membantumu, jadi di masa depan, jika aku punya masalah, kamu juga harus membantuku. Apakah itu tidak apa-apa? Setelah Ting Yu membalut Cumu, dia berbicara. Gadis itu sangat realistis, tetapi menyatakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk terhadap Cumu. Dia hanya ingin mempertahankan hubungan sebagai sekutu. Cumu menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nada hambar, aku akan mencoba yang terbaik. Pertumbuhan mimpi buruk Cianku sangat cepat. Dalam 10 hari, ia memiliki peluang untuk tumbuh ke tahap ketiga. Aku takut kekuatan jiwaku tidak cukup untuk memasoknya dan jiwaku sendiri akan dilahapnya. Ting Yu duduk di tempat tidurnya sendiri dan memeluk lututnya saat ia menggigil kedinginan. Berusahalah sekuat tenaga jika kau tidak ingin mati. Cumu hanya bisa mengucapkan sepatah kata untuk menghibur Ting Yu yang merasa getir. Soul Pet punya cara untuk meningkatkan kekuatannya, Nightmare Soul Pet yang jahat pun tak berbeda. Misalnya, serigala pemburu di depan Cumu sebelumnya. Dari lahir hingga bayi, serigala pemburu akan mulai mengalami apa yang disebut kematangan dan akan mulai tumbuh dari tahap pertama. Serigala pemburu milik Mandor di Pulau Mimpi Buruk semuanya sudah berada di tahap kelima dan kekuatan serangan mereka sangat kuat. Anak-anak, tanpa kekuatan untuk mengikat ayam, pasti tidak akan mampu melawan mereka. Adapun mimpi buruk di tubuh Cumu dan anak-anak lain di pulau itu, mereka juga akan tumbuh selangkah demi selangkah. Saat ini, mimpi buruk semua orang mungkin sudah memasuki tahap kedua. Setiap kali Nightmare maju ke tahap berikutnya, jumlah makanan yang dibutuhkannya akan bertambah. Sebelumnya, setidaknya ada 200-300 orang yang jiwanya telah dikonsumsi saat Nightmare mereka mencapai tahap kedua karena kekuatan jiwa mereka tidak cukup untuk memelihara Nightmare. Aku merasa kamu sama sekali tidak khawatir. Apakah kamu sangat percaya diri? Tanya Ting Yu. Cumu menggelengkan kepalanya dengan getir, tetapi tidak berbicara kepada Ting Yu. Sejujurnya, di antara semua anak lainnya, Cumu adalah orang yang paling kecil kemungkinannya untuk selamat dari gempuran mimpi buruk. Ini karena semua anak lainnya telah menandatangani perjanjian jiwa dengan mimpi buruk Cian. Hanya Cumu yang memiliki mimpi buruk putih di tubuhnya yang jauh lebih mengerikan daripada mimpi buruk Cian. Meskipun keduanya berada di tahap kedua, White Nightmare masih akan makan lebih banyak daripada Cian Nightmare. Selain itu, semakin besar pertumbuhannya, jumlah makanan yang dibutuhkannya juga akan berlipat ganda.
Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh seorang anak dan ini juga merupakan alasan mengapa para mandor sangat yakin bahwa Cumu sudah mati. Jumlah orang yang berhasil selamat dari kutukan White Nightmare hampir nol. Dengan kata lain, White Nightmare pada dasarnya adalah pembunuh dan nasib Cumu sudah ditentukan saat ia membuat perjanjian jiwa dengan White Nightmare. Bentuk pemaksaan kematian ini hanya bisa memaksa Cumu mengeluarkan potensi terbesarnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Bab 4, Mencari Hewan Peliharaan Jiwa Baru. Di dalam aula kabin kayu yang lebih menonjol dan mewah, tempat lain di kamp, ada 4 pria. Di antara mereka, 3 di antaranya adalah 3 mandor setengah baya yang sebelumnya baru saja menjaga anak-anak. Ketiga mandor ini adalah kepala Pulau Mimpi Buruk Cian dan masing-masing memiliki 20 mandor di bawah komandonya. Di pulau ini, apapun yang mereka katakan adalah hukum. Namun, saat ini, ketiga kepala suku Cian Nightmare Island ini berdiri dengan penuh hormat dan hormat di depan seorang pria yang mengenakan pakaian putih. Sebelumnya, ketika mereka menghadapi anak-anak, mereka bersikap kejam dan kejam, tetapi sekarang tidak ada satupun emosi itu yang terlihat. Bahkan, mereka takut bahwa ekspresi mereka tidak cukup ramah, dan bahwa mereka tidak bersikap penuh hormat sebagaimana mestinya. Pemimpin Sia, sungguh suatu kehormatan bagi kami untuk dapat mengunjungi pulau kami sekali lagi. Mandor yang bertindak sebagai kepala suku angkat bicara. Cao Yi, apakah bocah yang kulempar ke sini sudah mati? Kata lelaki yang disebut pemimpin Sia. Pemimpin Sia ini berusia sekitar 30 tahun. Kulitnya pucat dan tampak seperti orang yang lemah dan sakit-sakitan. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Untuk saat ini, dia belum melakukannya, kata kepala suku Pulau Cao Yi. Pemimpin Sia menunjukkan ekspresi agak terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri. Di kota Gangluo, data majikan dengan jelas menunjukkan bahwa bocah ini baru saja memasuki alam murid jiwa. Jadi, masuk akal untuk mengatakan bahwa kekuatan jiwa yang lemah semacam ini seharusnya telah dilahap oleh mimpi buruk putih saat memasuki tahap kedua. Mengapa dia belum mati? Di sampingnya, ketiga pria itu tidak tahu apa yang dibicarakan pemimpin Sia dan hanya bisa saling memandang dengan rasa ingin tahu. Pemimpin Sia, apakah kau ingin kami membunuhnya secara langsung? Jika mimpi buruk putihmu memakan jiwa yang lemah seperti itu akan menjadi penghinaan bagi mimpi buruk putihmu yang terhormat. Cao Yi akhirnya berkata, tidak perlu, karena dia belum mati, itu menunjukkan bahwa kekuatan jiwanya masih cukup untuk memenuhi mimpi buruk putihku. Tampaknya bocah ini masih memiliki sedikit kemampuan. Dia bukan orang biasa seperti yang dipikirkan yang lain. Itu juga tidak masalah, untuk sementara, tidak ada tubuh inang yang cocok, jadi aku akan membiarkannya memelihara mimpi buruk putihku terlebih dahulu. Tidak semua orang mampu meningkatkannya beberapa tahap, kata pemimpin Sia. Setelah berbicara, pemimpin Sia berdiri dan berkata, teruslah biarkan dia menerima pelatihan di sini. Setelah dia meninggal, kamu dapat mengirim mimpi buruk putih kembali ke pulauku. Bagaimana kalau dia tidak mati? Salah satu formasi di sebelahnya bertanya dengan suara rendah. Dasar bodoh, mimpi buruk putih macam apa yang tidak membutuhkan lebih dari 1000 mayat untuk membangun fondasi pertumbuhannya? Bagaimana bocah itu bisa bertahan hidup? Cao Yi langsung mengerutkan kening pada bawahannya sendiri. Ya, si kecil ini tolol. Si kecil ini tolol. Mandor yang bertanya terlalu banyak itu langsung menganggukkan kepalanya seperti sedang menumbuk bawang putih. Pemimpin Sia tertawa terbahak-bahak dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Sejujurnya, pemimpin Sia ini tidak percaya bahwa Cumu dapat bertahan hidup. Ini karena setiap pertumbuhan White Nightmare meninggalkan jejak darah. Mereka sering membutuhkan hingga 1000 tubuh inang yang relatif berkualitas tinggi sebelum White Nightmare dapat dipasok dengan cukup. Mimpi buruk putih yang baru lahir milik pemimpin Sia masih bisa melahap jiwa seorang pelatih hewan peliharaan jiwa yang masih kecil dan berpotensi. Namun,
Ini hanya karena White Nightmare berada pada tahap yang rendah. Begitu White Nightmare meningkatkan tahapnya, jumlah makanan yang dimakannya akan tumbuh secara eksponensial, menandakan bahwa White Nightmare ini perlu mencari inang dengan kekuatan yang lebih kuat. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa disediakan oleh Cumu, pelatih hewan peliharaan jiwa berusia 15 tahun yang lemah ini. Pemimpin Sia memperkirakan bahwa ketika mimpi buruk putih tumbuh ke tahap ketiga, waktu Cumu akan segera berakhir. Di dalam gubuk kayu, jiwa pet tingkat tinggi dan terampil di pulau ini jumlahnya terbatas, jadi kita harus menangkap jiwa pet pertempuran kita lebih awal. Jika kita mendapatkan jiwa pet sampah, bahkan jika kita melewati 3 bulan pelatihan dan kultivasi yang ketat, akan sangat sulit untuk mendapatkan 10 posisi teratas. Tadi malam, kejadian dari pertarungan hidup dan mati membuat Ting Yu tidak bisa tidur lama. Pada pagi hari kedua, dia memutuskan untuk berangkat dan menangkap soul pet miliknya sendiri. Ya, aku doakan semoga beruntung. Cumu menganggukkan kepalanya pelan dan berbicara pada Ting Yu yang sudah siap dan menunggu. Apa, kau tidak berencana pergi bersamaku? Tanya Ting Yu. Aku akan bepergian sendiri. Kau juga tidak ingin membuat ruangan ini hanya dihuni satu orang karena bertemu dengan soul pet yang bagus, kan? Kata Cumu dengan acuh tak acuh. Ting Yu mengerutkan bibirnya dan berkata, tapi, jika lebih banyak orang tidak bekerja sama, bagaimana satu orang bisa mengalahkan soul pet, apalagi menangkapnya? Secara umum, saat pertama kali seorang pelatih soul pet melawan soul pet, ia akan didukung oleh klan, guru, atau tetua. Hanya setelah mengalami masa pembinaan, seseorang dapat benar-benar bertarung sebagai pelatih soul pet. Gaya pelatihan Pulau Mimpi Buruk ini sangat unik. Pelatih hewan peliharaan jiwa harus memikirkan metode mereka sendiri untuk mendapatkan hewan peliharaan jiwa pertempuran pertama mereka, selain mimpi buruk. Kemungkinan besar, mereka tidak punya pilihan selain bertarung langsung dengan hewan peliharaan jiwa. Kau juga harus menyadari bahwa kita hidup dalam masyarakat yang suka menjarah. Jika kau bekerja sama dengan orang lain kecuali kau memiliki tubuh yang lebih unggul seperti Zhou Shengmo, yang ketika membentuk tim tidak ada yang mencoba mencuri hewan peliharaan jiwanya, pasti akan ada korban dalam kelompok itu. Jadi, jika kau benar-benar ingin mendapatkan hewan peliharaan jiwa yang memuaskanmu sendiri, pilihan terbaik adalah pergi sendiri, kata Cumu dengan sungguh-sungguh. Tapi, itu karena aku tidak percaya pada orang lain. Ting Yu berbicara dengan cara yang agak lucu. Aku juga tidak layak dipercaya, kata Cumu. Setelah berbicara, dia berjalan keluar dari ruangan kayu sambil membawa tas. Ting Yu memperhatikan sosok Cumu dari belakang dan menghentakkan kakinya dengan marah. Dia berkata, kamu sudah lupa bahwa aku membantumu mengoleskan obat kemarin. Yang lebih buruk lagi, jika kita bertemu dengan soul pet yang bagus, aku akan membiarkanmu memilih terlebih dahulu. Dasar orang picik. Cumu mengabaikan gerutuan Ting Yu. Lagi pula, mengoleskan obat adalah tugas yang mudah, dan mungkin ketika Ting Yu suatu hari mengalami cedera, Cumu juga akan membantunya mengoleskan obat. Tempat ini adalah pulau tandus yang biadab, haus darah, dan kejam. Itu bukanlah kota yang beradab. Mengapa dia harus mengerti bagaimana cara menghargai seorang adik perempuan, atau menunjukkan kesopanan kepada seorang wanita muda? Setelah obat penyembuh dioleskan semalaman, Cumu bisa bergerak bebas lagi. Rasa sakit ringan di punggungnya tidak terlalu mengganggu. Sebelumnya, Cumu telah memperoleh pemahaman menyeluruh tentang topografi pulau tersebut. Untuk memasuki hutan yang cukup rimbun, Cumu bergerak seperti peri kecil saat ia dengan cepat menerobos rintangan demi rintangan menuju pusat Pulau Mimpi Buruk Cian. Lingkar Pulau Mimpi Buruk adalah 20 km, dan meskipun pulau itu telah diduduki oleh Istana Mimpi Buruk untuk waktu yang lama, para mandor sebagian besar hanya menempati pinggiran pulau. Mereka jarang memasuki radius 10 km dari pulau bagian dalam untuk bergerak. Pulau Mimpi Buruk Cian sendiri merupakan ekosistem kecil.
Tempat ini memiliki banyak habitat hewan peliharaan jiwa yang berbeda. Untuk menangkap hewan peliharaan jiwa yang baik, tidak hanya diperlukan keberuntungan, tetapi juga diperlukan persepsi yang luar biasa dan kekuatan yang cukup. Keberuntungan secara alamiah mengacu pada pertemuan dengan soul pet yang berperingkat tinggi. Kemampuan persepsi mengacu pada apakah seseorang mampu membedakan tingkatan dan bakat soul pet. Kekuatan mengacu pada apakah pelatih hewan peliharaan jiwa itu sendiri mampu menangkap hewan peliharaan jiwa. Secara teori, tidak peduli seberapa lemah atau tangguhnya soul pet, selalu ada kesempatan untuk mendapatkannya. Sebagian besar anak-anak sudah mulai mencari soul pet di pinggiran pulau. Orang-orang ini akan berjalan dan berhenti beberapa kali, dan setiap kali mereka melihat sesuatu yang hidup. Mereka akan mengamatinya dengan saksama untuk memastikan mereka tidak melewatkan soul pet yang bagus. Namun, Cumu tidak sama. Dia tidak berhenti di area manapun di pinggiran pulau. Tidak peduli jenis soul pet apa yang ditemuinya, dia tidak berhenti untuk melihatnya. Sebaliknya, dia langsung berlari menuju area bagian dalam pulau. Pulau bagian dalam adalah area yang berbahaya. Bahkan jika itu adalah para mandor, mereka tidak akan berani memasuki area ini dengan mudah. Alasan mengapa Cumu berani maju bukanlah karena dia memiliki tujuan yang terlalu tinggi atau karena dia memiliki cukup kepercayaan diri. Sebaliknya, dia tahu bahwa jika dia seperti anak-anak lainnya dan hanya tinggal di pinggiran pulau untuk mencari soul pet dengan kualitas yang relatif rendah. Mungkin hanya jika dia memiliki pengetahuan dan persepsi yang melimpah, dia akan dapat memperoleh salah satu dari 10 tempat pertama dalam kompetisi. Meskipun demikian, bahkan setelah mengatasi tantangan ini, dia tidak akan jauh dari kematian. Ini karena White Nightmare di tubuhnya jauh lebih mengerikan daripada Cyan Nightmare. Tanpa soul pet yang kuat, akan ada keterbatasan yang parah pada kemampuan Cumu untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya sendiri. Bukannya Cumu ingin membangun fondasi yang kokoh dengan soul pet yang bagus dan perlahan tapi pasti membiarkan dirinya menjadi lebih kuat. Sebaliknya, pada dasarnya dia tidak bisa menurunkan persyaratannya sendiri. Dia juga sama sekali tidak bisa menempatkan posisinya sendiri pada level yang sama dengan anak-anak lain di Pulau Mimpi Buruk Cyan. Dia sudah dipaksa ke jalan kematian. Satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah berjuang untuk hidup di medan kematian. Bab 5, Setan Bramble. Cumu telah menerima pendidikan yang sangat lengkap sejak ia lahir. Pendidikan ini termasuk latihan fisik, jadi meskipun sangat sulit untuk berlari di medan yang kasar, Cumu masih bisa bertahan. Cumu berjalan di sepanjang sungai kecil. Sungai itu terbentuk dari salju di atas gunung berbentuk pedang di tengah pulau. Dengan berjalan melawan arus, Cumu tidak akan tersesat lagi. Monster Mandy. Cumu tiba-tiba melambat, menatap tajam ke arah hewan peliharaan jiwa yang sedang minum sejauh 100 meter. Monster Mandy memiliki belalai yang sangat mirip kadal, dengan tubuh berwarna merah muda dan telinga yang tajam. Mereka adalah bagian dari tipe binatang di dunia binatang. Monster Mandy adalah petarung jarak pendek yang unggul dalam pertahanan dan kekuatan, tetapi lebih lemah dalam kecepatan dan kelincahan. Pangkat spesies Monster Mandy seharusnya sekitar sedang. Kekuatan soul pet ditentukan oleh tahapannya, dan tahapan tersebut dapat ditingkatkan melalui pertarungan, di antara metode lainnya. Selama mereka dilatih dengan baik, mereka selalu dapat ditingkatkan. Dari tahap pertama, ke tahap keempat, ke tahap ke-9, dan bahkan lebih tinggi. Oleh karena itu, tahapan bukanlah ukuran akurat potensi dan kualitas hewan peliharaan jiwa. Peringkat spesies adalah indikator yang paling penting. Peringkat spesies menunjukkan keuntungan spesies dari hewan peliharaan jiwa. Dua soul pet bisa berada di tahap kelima, namun soul pet dengan peringkat spesies medium akan jauh lebih kuat daripada soul pet dengan peringkat spesies low. Ini adalah keuntungan yang melekat. Itu seperti membandingkan harimau dan anjing. Tidak peduli seberapa baik Anda melatih anjing, akan tetap sulit baginya untuk mengalahkan harimau.
Monster Mandy merupakan pilihan yang populer. Lagi pula, hewan peliharaan berjiwa medium biasanya lebih mudah dikendalikan dan naik level dengan cepat. Namun, Cumu tidak terlalu peduli dengan peringkat ini. Monster Mandy memiliki banyak batasan, seperti kecepatannya yang lambat jika bertemu dengan hewan peliharaan jiwa yang lincah atau bisa mengeluarkan mantra, mereka pasti akan kalah. Cumu tidak berencana untuk berlama-lama di sekitar Monster Mandy ini. Monster Mandy cukup jinak, jadi jika Cumu tidak mengganggunya, dia tidak akan diserang. Saat Cumu berjalan melewati Monster Mandy, monster itu menarik kepalanya keluar dari air, matanya yang besar mengawasi Cumu. Melihat bahwa Cumu tidak punya niat lain, monster itu kembali minum dari sungai. Perjanjian jiwa kedua, tangkap. Tiba-tiba, sebuah suara cerah terdengar dengan penuh semangat. Cumu segera melihat ke arah tempat itu dan melihat seorang anak sekurannya mencoba mengucapkan perjanjian jiwa. Cumu mengenal orang ini, namanya Gesen, berambut coklat, berkulit pucat, dan berbintik-bintik. Hehe, jangan coba-coba berebut denganku. Meski Gesen tidak mengatakan apapun, dia bisa melihat senyum puas yang terpancar dari pria itu. Senang karena telah mengucapkan perjanjian jiwanya terlebih dahulu. Cumu tersenyum dingin dan dengan tegas berjalan menjauh lebih cepat. Sekali perjanjian jiwa dibuat, akan ada dua hasil. Hasil yang pertama adalah hewan peliharaan jiwa akan menjadi milik pelatih, dan hasil yang kedua adalah hewan peliharaan jiwa akan menjadi marah. Meskipun peringkat Monster Mandy ini adalah rendah, dari penampilannya, tampaknya monster ini setidaknya berada di tahap keempat. Karena merupakan hewan peliharaan yang sehat, peluang Gesen yang lemah untuk menangkapnya kurang dari 1%. Dan konsekuensi dari kegagalannya jelas. Benar saja, Monster Mandy menjadi murka dan mengamuk dengan ganas melalui semak-semak menuju Gesen. Senyum puas Gesen langsung terhapus dari wajahnya, dan dia berlari, panik, lebih jauh ke dalam semak-semak. Cumu melirik semak-semak yang berantakan dan tertawa pelan, mengabaikan anak itu. Saat dia maju, keributan itu perlahan menjauh. Cumu menyiapkan banyak makanan dan air untuk perjalanan panjang ini. Hari pertama, Cumu maju sekitar 7 hingga 8 km sebelum langit menjadi gelap. Cumu bersembunyi di dalam gua granit kecil, menghalangi pintu masuk dengan batu untuk mencegah hewan peliharaan jiwa yang lebih buas memakannya. Di malam hari, Cumu mulai berkultivasi. Pelatih hewan peliharaan jiwa terutama melatih kekuatan jiwa mereka. Kekuatan jiwa adalah sumber energi, sekaligus sumber kehidupan Cumu. Pada pagi hari kedua, Cumu melanjutkan perjalanannya. Menurut para mandor, daerah berduri yang tinggi merupakan garis pemisah antara bagian dalam dan luar pulau. Cumu telah lama menyiapkan parangnya, membelah seluruh jalan melalui semak berduri. Hutan berduri itu panjangnya setidaknya 200 meter dengan pohon-pohon yang tingginya 3 hingga 4 meter, yang lebih tinggi dari beberapa tembok desa. Cumu bertubuh kecil, jadi ada beberapa tempat yang bisa dilewatinya. Di hutan berduri, orang bisa terluka tidak peduli seberapa hati-hatinya mereka. Tak lama kemudian, Cumu memiliki luka baru, dan darahnya menetes ke tanah. Huhu. Maksudnya adalah suara sesuatu yang bersiul di udara atau gemerisik di semak-semak. Tiba-tiba, suara aneh datang dari samping telinga Cumu. Cumu memperlambat lajunya hingga berhenti, sambil menahan napas. Huhuhu, suara lembut itu terdengar lagi. Cumu berbaring tengkurap, hampir tidak bisa bernapas. Tiba-tiba, Cumu merasakan sesuatu di pergelangan kakinya. Cumu segera berbalik dan mendapati seekor makhluk seperti ular hijau meliliti pergelangan kakinya. Ah! Sebelum Cumu sempat bereaksi, dia ditarik ke bawah dan diseret di sepanjang tanah menuju kedalaman hutan. Melalui tarikan yang kasar ia pun melihat jati diri sebenarnya dari makhluk mirip ular hijau itu. Itu bukan ular, melainkan tanaman berduri yang bergerak. Setan semak berduri, dua kata itu langsung muncul di kepala Cumu.
Setan semak duri adalah makhluk sejenis tanaman merambat di kerajaan tumbuhan. Hanya tumbuh di hutan berduri, ia menghususkan diri dalam menangkap makhluk yang berjalan di hutan. Ia adalah salah satu makhluk karnivora yang paling umum di kerajaan tumbuhan. Cumu tahu bahwa saat dia ditarik ke tubuh utama Bramble Demon, dia akan dibedah. Tanpa banyak waktu untuk berpikir dalam menghadapi bahaya, Cumu dengan cepat menggenggam parangnya erat-erat, meringkuk, dan menghadapi rasa sakit dari duri-duri yang merobek wajahnya. Dia mengayunkan pedangnya ke arah tentakel itu. Cumu menggunakan banyak tenaga dalam ayunan ini, sehingga tanaman merambat itu pun patah, mengeluarkan cairan hijau dari tanaman merambatnya yang diamputasi. Menendang tanaman merambat yang menggeliat itu, Cumu tidak berani menunda lebih lama lagi. Sambil memegang parangnya, ia dengan cepat merangkak melewati hutan berduri, lolos dari cengkeraman Bramble Demon. Melintas hutan dengan cepat, duri-duri tajam terus-menerus melukai Cumu, tetapi dia tidak berani berhenti sedetik pun. Hutan yang luas itu seakan tak berujung. Cumu sudah merasa sangat lelah hingga tak bisa bernapas. Beberapa sinar matahari yang terang melintas, dan hutan berduri itu akhirnya menjadi jarang. Cumu akhirnya lolos dari cengkeraman hijau hutan berduri itu, keluar jauh dari keadaan tanpa cedera. Untung saja Bramble Demon baru tahap 2. Kalau 2 tahap lebih tinggi, dengan 2 tanaman merambat lagi, aku pasti dalam bahaya besar. Cumu berjongkok di balik sebuah batu besar, bernapas berat sambil berpikir dalam hati dengan rasa takut yang masih tersisa. Peringkat spesies Bramble Demon rendah, bahkan lebih rendah dari Mandy Monster. Namun, Bramble Demon adalah salah satu soul pet kerajaan tumbuhan yang paling agresif, dengan tahap awal yang kuat dan peningkatan peringkat yang cepat. Jika ada yang menangkap Bramble Demon ini, mereka akan dapat menaikkannya ke peringkat 7 atau 8 dalam waktu 3 bulan. Jadi mendapatkan 10 besar tidak akan menjadi masalah sama sekali bagi mereka. Pada kenyataannya, Bramble Demon yang ditemui Cumu kemungkinan besar akan tertangkap. Namun, peringkat spesiesnya terlalu rendah, meskipun memiliki tahap awal yang kuat, ia tidak memiliki potensi. Cumu dengan tegas menyerah mencoba menangkap Bramble Demon. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.